Sabar Terus Renungan Harian Anak. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan. Mari sebelum kita akan memulai aktivitas kita pada hari ini, ya kita mendengarkan renungan terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa dalam surga, mengucap syukur buat hari ini Tuhan, di mana Kau beri kami kesehatan, kekuatan sehingga kami beroleh badan yang sehat. Sebelum kami akan memulai aktivitas kita pada hari ini, pimpin kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, renungan kita pada hari ini diambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai ke 29. Nah, renungan pada hari ini diambil dengan judul Terus Beriman. Nah, di sini saya akan membacakan dari Daniel 6 ayat yang 11. Nah, nanti adik-adik bisa baca ya semua ayatnya ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya dan tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa ia lakukan. Terkadang hal-hal buruk sering terjadi pada orang baik. Mengapa bisa terjadi hal-hal seperti itu yang dialami oleh orang baik? Kenapa orang baik bisa mengalami suatu penderitaan? Nah, ini adalah suatu pertanyaan yang sering kita ajukan ya, karena kita bertanya-tanya kepada Tuhan tentang hal ini. Terkadang kehidupan itu memang sangat sulit untuk dihadapin. Namun yang perlu adik-adik ingat, Tuhan dapat menggunakan rasa sakit untuk sebuah tujuan yang mulia. Seringkali dia menggunakan masa-masa sulit untuk memunculkan kebaikan yang adik-adik perbuat. Tetapi kuncinya ialah kita harus terus beriman kepada Tuhan. Nah, Daniel adalah teladan dari seorang yang hidup takut akan Tuhan. Firman Tuhan mencatat 3 kali sehari Daniel terbiasa dengan berlutut, berdoa, serta memuji Allah. Kehidupan Daniel tidak serta mulus. Dia mengalami suatu peristiwa di mana para pejabat, para pegawai raja, wakil-wakil raja bersekongkol, berikhtiar untuk menjatuhkan Daniel. Maka dihasutnya raja untuk membuat suatu undang-undang atau peraturan atau suatu perintah yang sangat merugikan Daniel, di mana peraturan tersebut mewajibkan atau mengharuskan semua rakyat untuk menyembah kepada raja tersebut. Tapi di sini Daniel adalah orang yang sangat saleh. Daniel yang tidak bersalah harus berhadapan dengan sekumpulan singa karena Daniel melanggar perintah atau aturan yang dikeluarkan oleh raja, hingga akhirnya Daniel mendapat suatu hukuman, dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi karena berkat kekuasaan Tuhan, perlindungan Tuhan, singa-singa yang lapar tersebut mulutnya ditutup oleh kekuatan Tuhan. Tuhan melindungi Daniel, mulut-mulut singa berkatup di hadapannya. Nah, ya, jadi mulut-mulut singa itu tidak terbuka dan singa-singa itu tidak menerkam atau memakan Daniel. Dari peristiwa ajaib ini, di mana ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua-gua singa dan ternyata Daniel baik-baik saja karena perlindungan dari Tuhan. Di sini raja sangat kagum atas kekuatan, kekuasaan atau keajaiban dari Allahnya Daniel. Sehingga akhirnya raja tersebut memberikan kepada Daniel suatu jabatan atau kekuasaan yang lebih tinggi. Melalui peristiwa tersebut,
akhirnya nama Allah ditinggikan di atas Babel, negeri para penyembah berhala. Dalam kehidupan ini, hal-hal buruk bisa saja terjadi. Penderitaan dapat muncul. Namun, bersama Tuhan, kita tidak perlu merasa takut ataupun gentar seperti Daniel. Teruslah kita beriman kepada Tuhan, karena kasih Tuhan menaungi diri kita sehingga kuat dan mampu menanggung segala perkara. Kuasa Tuhan menolong menguatkan rasa sakit serta penderitaan menjadi kebaikan dan keuntungan. Nah, adik-adik, dari peristiwa seperti Daniel, kita dapat belajar bahwa kita tidak perlu takut oleh tekanan yang ada di dunia ini. Kita tidak perlu takut dengan segala permasalahan atau segala cobaan yang kita hadapi. Selama kita beriman, kita bertekun, kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan keajaibannya kepada kita dan Tuhan akan menolong kita. Adik-adik, teruslah beriman membuat kita dapat senantiasa melihat kebaikan Tuhan bahkan dalam situasi terburuk sekalipun. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, mengucap syukur buat renungan pagi hari ini Tuhan. Biar kami dapat belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati Tuhan segala aktivitas adik-adik pada hari ini Tuhan. Biar Tuhan melindungi, memberkati adik-adik semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa di Habatus lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Habatus